Politik Universitas Andalas. Dan juga mari kita sambut moderator kita, Zulfebri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbahagia. Ucapan selamat datang kami sampaikan kepada teman-teman seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat datang di seminar internasional dengan tema Talking about the Palestine, the role of impact of communication in the Palestinian conflict. Pada kesempatan hari ini, saya Zulfebri akan memandu jalannya diskusi kita hari ini selama 45 menit ke depan. Tentu, seperti yang teman-teman telah saksikan di depan, ada 3 narasumber yang kece-kece banget nih. Ada Bapak Muhammad Taufan, Esos MSI, merupakan dosen, akademisi sekaligus dosen dari ilmu komunikasi. Boleh dong tepuk tangannya dulu dong untuk Pak Taufan. Pak Taufan, gimana kabarnya Pak Taufan? Baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Selanjutnya, di samping Pak Taufan, ada Bapak Firdaus, CTK SIP MSI. Beliau merupakan akademisi sekaligus dosen dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Selamat datang. Gimana kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Puji Tuhan. Udah makan belum Pak? Barusan tadi makan. Alhamdulillah. Terakhir sebagai pelengkap dari line up kita, ada pembicara yang mewakili mahasiswa untuk berbicara di hadapan kita semua. Ada kakak kita, Kak Kevin Philip, mahasiswa ilmu politik Universitas Andalas. Selamat datang Kak. Terima kasih Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Seperti tema yang telah terpampang di depan, kita akan berbicara banyak mengenai konflik Palestina yang seperti teman-teman tadi saksikan di video, dan dengan tema Talking about the Palestine, the role and impact of communication in the Palestinian conflict. Sebagai pengawal dari pembahasan kita pada hari ini, seperti yang kita tahu bahwasanya konflik Israel dan Palestina merupakan konflik yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan hingga hari ini. Tentu kita sadar bahwa banyak aspek yang meliputi dalam sana, terlepas dari aspek sejarah, aspek hubungan antar dua negara, serta konflik-konflik kepentingan di antara dua negara. Tentu kita harus menyadari ada peranan media di dalamnya, dan bagaimana media hari ini justru malah memperkeruh suasana yang ada. Tentu banyak publik yang kebingungan menerima informasi atas dasar kepentingan berbagai media. Media Barat berkata seperti ini, media Timur berkata seperti ini. Tentu penting bagi kita menghadirkan ruang diskusi bagi kita semua, diskusi yang mendalam mengenai isu-isu Palestina dan Israel. Sebab kita butuh ruang yang mendalam agar kita sebagai mahasiswa khususnya mampu bersikap dengan bijak mengenai topik hari ini. Baik, sebagai pengawal dan pemantik kita, saya ingin berbicara dan ngobrol dulu dengan Pak Taufan. Oke. Pak Taufan, mungkin boleh diceritakan nih, sebenarnya apa yang terjadi di Israel dan Palestina, konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, dan mengapa hingga detik ini justru tidak menemukan titik terang sama sekali. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Feb ya. Bung Sul atau Bung Feb? Bung Sul. Bung Sul. Selamat siang
kawan-kawan semuanya, mahasiswa-mahasiswa UNAN ya, yang saya hormati Pak Firdaus, Bung Fe, dan juga yang saya apresiasi Bung Kevin ya. Nah, jika kita berbicara tentang Palestina dan Israel, tentu bukan hal yang mudah, karena isu Palestina dan Israel adalah isu filsafat dan isu politik. Jadi isu politik global dan juga isu filsafat agama, filsafat politik. Itu yang pertama. Tentu saja sebagai isu filsafat agama, sebagai isu politik ya, dan juga jika kita mengaitkan dengan ilmu komunikasi, isu media, membutuhkan energi yang besar untuk menganalisis, untuk memahami konstelasi persoalan Palestina dan Israel. Jika teman-teman mencoba untuk menganalisis secara mendalam, teman-teman paling tidak harus membaca beberapa rujukan-rujukan filsafat agama, misalnya yang ditulis oleh René Guénon, ya, oleh Bishop Scone, oleh Martin Lynch, atau mungkin kalian harus membaca buku-buku yang ditulis oleh penulis buku History of God, Karen Armstrong, untuk bisa memahami bagaimana konstelasi asal muasal lahirnya agama Ibrahimik. Bagaimana agama yang Tuhan turunkan di muka bumi untuk menyelamatkan umat manusia menjadi perebutan kebenaran, misalnya antara Yahudi, kekristenan, dan Islam. Itu yang pertama, isu filsafat agama. Kita harus memahami ini adalah isu politik, isu agama yang sangat panjang, sehingga membutuhkan kedalaman dan kejelian melihat bahwa di balik konflik yang panjang ini ada isu agama. Misalnya secara sederhana, Yahudi yang kemudian dijadikan sebagai isu politik oleh kaum Zionis, Israel itu, Palestina itu dianggap sebagai tanah yang dijanjikan, tanah di mana tempat kembalinya kaum Yahudi yang menjadi budak atau diusir ya 3000 tahun yang sudah sampai hari ini. Mereka tidak disukai di mana-mana karena mereka punya kecenderungan untuk dominan dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah isu politik. Palestina dan Israel, jika kita mengamati konteks politik modern, ya, adalah isu yang berkaitan dengan paradigma modernisme orientalisme barat. Jika teman-teman membaca buku yang ditulis oleh Edward W. Said misalnya, atau buku-buku yang ditulis oleh para pemikir-pemikir di balik isu ini, misalnya Ilan Pape, postmodernisme, atau buku yang ditulis oleh Norman Finkelstein atau perempuan yang bernama Gada Karni, itu semua menggambarkan bagaimana isu politik Israel Palestina ini, isu Zionisme ini adalah isu yang sangat tidak mudah untuk dipahami, yang intinya adalah perampasan tanah yang dilakukan oleh Israel kaum Zionis itu dinormalisasi oleh seluruh dunia, oleh lembaga-lembaga internasional. Itu yang kedua. Isu ketiga ada isu media. Tadi dikatakan oleh Bung Sul, jika kita melihat media, kita melihat bagaimana media terbelah. Ya, kata Edward W. Said, interpretasi media Barat terhadap dunia Islam, terutama Palestina, itu sangat menguntungkan kaum Israel, sangat menguntungkan rezim Zionis, sangat menguntungkan Barat yang menormalisasi penjajahan, rezim apartheid, ya, rezim rasisme, ya, rezim binatang. Israel itu adalah rezim binatang, ya, di mana menjustifikasi agama Yahudi sebagai legitimasi untuk membunuh. Saya detik ini, sebelum saya sepedakan ke Bung Sul, saya detik ini murtad dari agama apapun jika agama itu bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan kemanusiaan.
membunuh manusia, anak perempuan, ya, sekalipun diperintahkan oleh Tuhan, ya, dijanjikan untuk masuk ke dalam surga, saya detik ini keluar dari agama apapun yang mengajarkan seperti itu. Jadi agama seperti Yudaisme, Zionisme, justifikasi teoritis, ya, dan konseptual agama yang mengatakan bahwa kita boleh membunuh, ya, demi mempertahankan tanah yang dijanjikan, itu adalah omong kosong karena bertentangan dengan prinsip utama agama, yaitu kemanusiaan dan akal sehat. Mungkin itu pengantar dari saya. Baik, menarik Bung Taufik. Saya tertarik dengan poin kedua tadi, berkaca dengan bagaimana dunia justru malah memberikan ruang terhadap Israel. Saya ingin ke Pak Firdaus, bagaimana sebenarnya dari kacamata hubungan ataupun hukum internasional memandang konflik ini? Hubungan internasional dan hukum internasional, ya. Pertama, kalau ngomongin hubungan internasional, biasanya domainnya itu lebih ke politik gitu kan, lebih ke politik. Tapi kalau ngomongin hukum internasional, ya mungkin lebih dekatnya ke hukum, hal-hal yang legal formal, ya. Nah, tetapi ada juga kajian yang sebenarnya juga menarik untuk dilihat, dan biasanya standpoint saya juga di situ, yaitu ekonomi politik global. Nah, kalau dalam hubungan internasional, kan kalau kita maknai sederhana, H itu apa? H itu sebenarnya kan hubungan antar bangsa, kan? Bangsa-bangsa yang kemudian direpresentasi oleh negara. Negara itu bisa jadi aktor, bisa jadi arena, bisa jadi instrumen. Ada 3 cara untuk memahami negara. Nah, yang jadi menarik Israel dan Palestina itu, pertama adalah ini pertarungan antara negara yang prematur, mungkin negara haram yang didirikan dengan cara mengokupasi atau menjajah, mengkolonialisasi wilayah dari bangsa lain, sementara justru bangsa yang seharusnya berdaulat dengan negara yang berhak mereka miliki, justru sampai hari ini belum menjadi negara sepenuhnya gitu. Jadi dalam konteks hubungan internasional ada ketimpangan posisi seperti itu. Jadi yang satu adalah negara yang sudah jadi menurut hukum internasional mungkin bisa diterima, tetapi di sisi lain juga menurut saya menyalahi hukum internasional kalau misalnya sebuah negara lahir dari penjajahan. Nah, masalahnya hukum internasional itu kan ternyata tidak lebih kuat ketimbang hukum nasional. Jadi hukum internasional apapun hari ini mau dipakai oleh PBB, mau dipakai organisasi internasional yang lain, atau mau dipakai oleh satu negara adidaya tertentu misalnya, kalau kita kembalikan ke konteks derajat hukum, itu nggak akan mampu menyelesaikan persoalan, karena hukum internasional itu di bawah hukum nasional, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Nah, apa yang membuat itu terjadi? Karena konsep negara ala perjanjian Westphalia atau konsep negara modern yang kita kenal hari ini itu menempatkan kedaulatan itu sebagai yang di atas, gitu. Kedaulatan nasional itu di atas yang lain. Makanya hukum internasional ketika dihadapkan pada kedaulatan negara, dalam cara berpikir rasional, real politik, itu bisa dikalahkan. Itu masalahnya. Artinya Anda mengatakan bahwasanya tidak ada upaya yang jelas dan konkret dari persatuan bangsa-bangsa untuk mampu menyelesaikan konflik ini. Ada,
upaya itu ada. Kan Sekjen PBB mendorong Dewan Keamanan PBB untuk menghasilkan resolusi ya, untuk ya Dewan Keamanan PBB untuk apa, menghasilkan resolusi terjadinya gencatan senjata yang diharapkan bisa permanen gitu, bukan gencatan senjata sementara. Cuman kan masalahnya adalah itu diveto oleh Amerika kan. Nah, ketika hanya satu negara saja itu bisa menggagalkan keinginan dari banyak negara anggota PBB, itu kan jadi pertanyaan, gitu loh. Dan itu yang harus kita gali lebih dalam. Artinya, kenapa negara lain yang lebih dari 190 bahkan 200-an negara itu di hadapan satu negara enggak berdaya gitu. Jadi upaya itu ada, organisasi internasional seperti PBB itu kan mencoba melakukan itu. Sampai kemudian Majelis Umum PBB juga sedang menginisiasi cara-cara yang lain. Nah, disitulah kemudian kita dihadapkan pada drama tentang realitas kekuasaan yang harus kita gali, bukan hanya di tingkat lokal, nasional, tapi internasional, artinya secara global gitu. Nah, ini ada problem dalam struktur internasional yang membuat Israel akhirnya bisa membuat negara haram, gitu ya. Sementara bangsa Palestina yang punya hak seharusnya membangun negara berdaulat sampai sekarang nggak bisa. Nah, dalam sejarah politik modern, melanjutkan dari Bung Taufan tadi, kalau kita pelajari awal mula kemunculan Israel itu kan karena sejak Kesultanan Ottoman ya, itu dikalahkan Inggris. Nah, Inggris ini biang keroknya pada saat itu yang meminta ke Rothschild untuk membantu agar dibangun rumah nasional bagi Yahudi di Palestina. Nah, sejak saat itu kan sampai hari ini nggak bisa damai. Ya, logikanya gimana rumah, tanah, dan kehidupan kita dirampas di depan mata gitu ya, kita akan menerima? Nggak mungkin. Makanya selama negara Israel itu masih ada, nggak ada perdamaian di Palestina gitu. Oke. Dulu dong, tepuk tangannya dulu dong. Sebelum lebih mendalam pembahasan kita, saya ingin dengar sedikit pendapat dari Bung Kevin, khususnya dari kacamata mahasiswa dan ilmu politik menyikapi konflik ini. Silakan. Baik, terima kasih Bung Zul. Berbicara kita tentang politik, itu kita berbicara tentang interest, yaitu kepentingan. Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Mas Ki tadi, sebenarnya yang kerok dari konflik Israel dan Palestina ini memang negara Inggris yang kita kenal dengan deklarasi Balfour, yang itu menyatakan bahwasanya Yerusalem itu adalah tanah kedua, rumah kedua Yahudi. Nah, itu yang menjadi konflik awal yang menyebabkan terjadinya peperangan antara Palestina dan Israel. Saya pernah melakukan diskusi dengan salah satu warga negara asing Palestina yang kebetulan sangat fasih dengan bahasa Indonesia, bernama Ode Al-Abbas. Beliau melakukan dakwah pengajian ke Indonesia untuk membantu negara Palestina, yang melakukan donasi untuk membantu negara-negaranya sendiri. Nah, melanjutkan tentang deklarasi Balfour tadi, sebenarnya Dewan Resolusi Keamanan PBB melalui peraturan PBB nomor 242 dan 338, kalau tidak salah mungkin mohon bisa dikoreksi, itu telah menjelaskan bahwasanya konflik Palestina itu telah pernah diselesaikan menggunakan hal tersebut, tetapi tidak dapat diselesaikan. Hal yang utama yang menyebabkan konflik ini bisa terjadi sampai hari ini adalah konflik kepentingan wilayah. Sementara masyarakat Islam, mayoritas Muslim itu mempertahankan Palestina itu adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Adam di muka bumi ini.
Nah, itu yang menjadikan alasan umat Muslim ingin mempertahankan Palestina, yang salah satu historis sejarahnya itu adalah Masjid Al-Aqsa, dan Yerusalem dalam hal ini Israel ingin mempertahankan tanah Yerusalem itu melalui deklarasi Balfour tadi. Mungkin itu teman dari saya. Oke, terima kasih. Saya ingin kembali ke Mas Fik, Bung Fik. Terkait tadi sebenarnya telah disinggung ada masalah kepentingan. Iya, ya. Masalah kepentingan itu tentu tidak akan jauh-jauh dari masalah ekonomi. Ada indikasi bahwasanya konflik ini memang tetap dijaga agar Israel dapat membangun terusan yang dikenal dengan Ben Gurion Canal yang akan menyaingi terusan yang berada di Mesir, yaitu Kanal Suez. Apakah benar adanya ini? Iya, benar bahwa nggak bisa dilepaskan dengan persoalan ekonomi, itu benar banget. Terusan Suez itu kan hanya hanya lanjutan dari bagaimana kepentingan ekonomi Israel itu akan terus mereka perjuangkan. Tetapi yang lebih penting lagi ketika kita bicara ekonomi, hal yang paling mendasar sebelum ngomongin yang lain itu tentu saja soal tanah itu sendiri. Apalagi dalam perspektif hari ini ya, namanya tanah, sejengkal tanah itu kan luar biasa mahal ya, gitu loh. Jadi dari awal memang apa yang diinginkan oleh Zionis gitu ya, itu memang kebutuhan perut mereka harus terisi. Nah, caranya adalah ketika dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bermoral tidak bisa mereka lakukan, maka cara amoral yang mereka lakukan dengan cara apa? Cara mengokupasi gitu ya. Cara mengokupasi itu adalah cara-cara yang hari ini pun kita bisa lihat di Indonesia pun dengan alasan ekonomi, perampasan tanah bahkan dilakukan di mana-mana kan, termasuk di Sumatera Barat. Jadi kalau hanya melihat dalam konteks ingin membangun terusan Suez, itu hanya kelanjutan dari sebuah upaya bagaimana produksi ekonomi, bagaimana akumulasi kapital itu bisa jauh lebih besar lagi. Tetapi secara mendasar dari sejak perampasan tanah, kemudian mereka juga merampas lahan-lahan pertanian. Palestina itu sebagiannya memang lahan-lahan subur kan, dan yang membuat orang-orang Palestina kenapa marah ketika PBB waktu itu mencoba menawarkan solusi yang namanya two state solution, yang ketika PBB mau membagi tanah Palestina, satu mau diserahkan ke Israel, satu diserahkan ke Palestina, ternyata bagian yang diberikan ke Israel itu termasuk wilayah-wilayah yang subur, sementara orang-orang Palestina yang orang asli situ dipaksa untuk menempati lokasi-lokasi yang sebaliknya gitu. Itu satu. Yang kedua, dalam perkembangannya, coba aja teman-teman periksa sistem pertanian terhebat hari ini di dunia karena mengandalkan teknologi itu adanya di Israel gitu. Kemudian Israel itu adalah pelaku yang membendung Sungai Jordan yang dialirkan ke wilayahnya. Jadi apa? Dari sejak awal pendudukan Israel sampai hari ini motif ekonominya jelas. Jadi kalau hanya dilihat bahwa karena ini akan membangun terusan Suez, itu hanya kelanjutan dari upaya-upaya imperialisasi. Belum lagi ketika bicara bahwa pekerja-pekerja sebagian industri di Israel itu adalah pekerja-pekerja Palestina juga. Bayangkan coba, anak-anak muda di Palestina seperti kita, seperti kalian gitu, yang seharusnya bisa menjadi petani dan mungkin akan lebih makmur hidupnya, dengan terpaksa menjual tenaga kerja murah hanya menjadi buruh bagi bangsa yang datang menjajah tanah mereka. Sakit nggak? Jadi kalau ngomongin soal ekonomi, dari sejak Israel itu datang dibantu Inggris, itu kepentingan ekonominya sudah ada. Bukan hanya ketika hari ini kita ini karena mau membuat terusan Suez, ini udah langkah yang kesekian kalinya dalam upaya akumulasi kapital yang mereka lakukan gitu. Mungkin itu, Bu. Baik, terlepas dari berbagai permasalahan yang tadi telah kita bahas,
mulai dari aspek sejarah, politik, kepentingan antar dua negara. Tentu kita balik lagi ke tema kita, tidak terlepas dari peranan media. Saya ingin kembali lagi ke Bung Taufan terkait bagaimana permasalahan ataupun keterlibatan media dalam konflik ini. Bagaimana Bung Taufan melihat keterlibatan media saat ini menjelaskan atau menyebarkan informasi terkait konflik Israel dan Palestina? Baik, Bung Sul. Jadi dulu media mainstream itu jelas terbelah ya jelas terbelah dalam mengcover ya isu Palestina. Coba baca bukunya Edward G. Said ya. Edward G. Said ini ilmuwan besar, ilmuwan sosial politik, dikenal sebagai penemu teori postkolonial. Dia adalah eksil dari Palestina, Kristen Palestina. Oleh karena peristiwa An-Nakbah atau malapetaka yang terjadi pada tahun 48, di mana bangsa Palestina yang udah menetap di sana diusir oleh rezim Zionis. Nah, mereka diusir oleh rezim Zionis pada tahun 48, ya, itu menjadi malapetaka besar bagi Palestina, ya. Nah, dalam meliput isu Palestina, media udah berpihak, ya, media mainstream zaman dulu ya, ada CNN, media Amerika, media Eropa, ya, yang kecenderungan pembacaannya adalah sederhana, ya, sederhana, yaitu menormalkan, menjustifikasi, membenarkan atau tidak melihat ada masalah di balik okupasi Israel, Zionisme terhadap Palestina. Itu dianggap oleh mereka sebagai perjuangan kemerdekaan kaum Israel Zionis untuk mendirikan negara sehingga harus dihargai. Padahal faktanya itu adalah perampasan terhadap tanah rakyat Palestina yang pada waktu itu dihuni oleh udah banyak agama di situ. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang Islam. Nah, itu isu yang perlu dipertajam oleh teman-teman, oleh kawan-kawan semuanya. Dulu mainstream media itu sangat berpihak kepada Barat, ya, dan kepada Islam dianggap upaya-upaya untuk melawan Israel, upaya-upaya seolah-olah melawan upaya perjuangan kemerdekaan kaum Yahudi untuk memiliki negara, bertentangan dengan hak asasi manusia. Seolah-olah kaum Islam Palestina ini adalah teroris yang mengancam kehidupan orang-orang Israel. Nah, itu mainstream media, ya, membenarkan perilaku kaum Zionis, ya. Zionis ini adalah ideologi yang mendasari lahirnya negara Israel. Apa ideologinya? Ideologinya adalah bahwa Palestina, Kanan, ya, dalam bahasa agama, Israel hari ini itu semua tanah Palestina tuh. Tapi karena Israel berdiri, makanya semua jadi tanah Israel sekarang. Dirampok sama mereka pelan-pelan, ya, sampai hari ini tinggal di barat dan Gaza misalnya. Nah, jadi media menormalkan, ya. Nah, sekarang kita tiba di era digital, era media sosial. Kita bisa 24 jam memantau perkembangan peristiwa Israel Palestina. Tahun 48, walaupun ada genosida, makanya disebut sebagai An-Nakbah atau malapetaka, tapi nggak ada media sosial yang bisa meliput. Tahun 67, perang Arab Israel, juga nggak ada media yang bisa meliput dengan bagus kecuali media besar. Tahun 73, ya, perang Yom Kippur, itu juga nggak diliput oleh media kecuali media besar. Tapi ternyata tahun 2020, kemudian ini yang paling tragis, ya, perang hari ini mungkin udah masuk ke hari 69, korbannya udah mencapai kurang lebih 19.000. Ini genosida, men. Ya, makanya saya nulis di media sosial saya, wake up, man, humanity, come on. Ini genosida. Ya, kalau kita punya kemanusiaan, kalau kita punya agama, ya, nggak punya alternatif kecuali membela Palestina, membela orang-orang yang ditindas, ya, membela orang-orang yang dizolimi. Ya, tidak ada agama yang membenarkan perampasan tanah, nggak ada. Termasuk agama Yahudi. Agama Yahudi itu agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Daud, ya. Jadi agama ini cuma Islam. Apa yang diklaim oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen sebagai agama itu sebenarnya agama Islam, ya. Nah, laporan terakhir tentang agama itu namanya agama yang kita anut sekarang, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi itu semua episode yang bersambung dari ajaran Musa, ajaran Daud, ajaran Sulaiman, ajaran Nabi Isa. Itu semua adalah ajaran Tuhan yang mengajarkan kebaikan untuk menggunakan nalar dan hati, ya. Cuma dia muncul sesuai dengan konteks zamannya.
Ajaran Nabi Musa kenapa keras? Ya, kalau kita belajar sejarah agama, coba baca bukunya Sayyid Nasr. Kalau Anda belajar sejarah agama, mengapa agama Yahudi itu keras? Ya, dengan satu simbol, ya, dengan satu ajaran, 10 commandments, 10 perintah Tuhan. Kenapa? Keras itu perintah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan merampas istri orang, jangan merampas tanah orang. Itu semua hukum yang keras. Ya. Kenapa? Itu karena zamannya dulu barbar, orang nggak punya kemampuan pengetahuan kecuali hukum yang keras. Makanya diturunkan Nabi Musa yang keras, hukum Taurat, yang membunuh dibunuh juga, ya. Yang melanggar ajaran agama dibunuh dulu zaman hukum Taurat, ya. Nah, terus kekristenan datang dibawa oleh Nabi Isa, ya. Dalam Kristen disebut sebagai Yesus Christ. Itu samanya cinta, ya, agama cinta. Kenapa? Karena waktu itu kerajaan Romawi Timur, kerajaan yang muncul, ya, Yahudi 3000 tahun yang lalu, kemudian 2000 tahun yang silam agama Kristen. Itu kerajaan udah kuat, Romawi udah kuat, ya, kekuasaan udah kuat. Yang bisa menaklukkan mereka cuma cinta. Makanya Nabi Isa dikenal sebagai ajaran cinta, ya. Tapi itu ajaran Nabi Isa juga dilanjutkan oleh ajaran Nabi Muhammad yang memadukan antara hukum dan cinta. Jadi agama Islam itu nggak ada bedanya sama ajaran Daud, ya, ajaran Musa, Moses, David, Solomon, dan juga nggak ada bedanya sama ajaran Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Semua ajaran yang mengajarkan kebaikan, ya, bahwa nggak boleh merampas tanah. Nah, sekarang ada media sosial, kita bisa meliput apapun. Hari ini banyak wartawan yang independen itu meliput, memberitakan 24 jam, 19.000 meninggal, genosida, ya. Kita beruntung media hari ini membantu kita sehingga ada belasan negara yang aktif solidaritas pro Palestina di hampir semua negara, dari kota London, ya, dari kota Roma, dari kota Jakarta, Padang, hampir seluruh dunia bergerak, ya, menyuarakan kemanusiaan. Bahkan di Tel Aviv hari ini juga ada gerakan untuk menyuarakan kritik, walaupun lebih pada pertukaran tawanan. Tapi semuanya bergerak hari ini, dan orang hari ini terpapar oleh media, orang makin paham tentang konteks isu politik Palestina Israel karena ada media sosial, ya. Media sosial hari ini udah sangat membantu kita untuk memahami konstelasi sosial politik. Mungkin itu dari saya, unsur. Oke, artinya dapat kita simpulkan bahwasanya isu ini bukan hanya sekedar masalah keagamaan, bukan masalah keagamaan, tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Saya ingin meminta untuk dari Waalaikumsalam. Kita telah kehadiran Bapak Mefrizal. Selamat datang Bapak. Oke. Boleh. Saya Pak. Oke, kita kedatangan narasumber kita, Pak Mefrizal. Boleh tepuk tangannya dulu teman-teman. Pak Mefrizal ini adalah advokat sekaligus pengacara dan managing partner dari Mefrizal Law. Selamat datang Bapak. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Boleh, teman? Oke. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Oke, jadi tadi kita udah banyak bincang tentang konflik Israel dan Palestina, dan saya ingin kita tahan dulu. Kita akan ke Bung Kevin dulu. Saya ingin tertarik tadi. Sebenarnya menurut mahasiswa, saya ingin meminta pandangan kacamata mahasiswa. Sebenarnya menurut mahasiswa, sebenarnya bagaimana peranan ideal media terlepas dari berbagai kepentingan? Sebenarnya mahasiswa menginginkan media semacam apa dan bertindak seperti apa? Silakan. Oke. Baik, terima kasih Bang Zul. Izin sebelumnya Abang Anda Mefrizal. Kalau kita berbicara tentang mahasiswa, kita berbicara tentang masa depan negara ini. Bagaimana tidak? Dimulai dari gerakan mahasiswa, gerakan anak muda pada 1908, dilanjutkan aksi Sumpah Pemuda
Dan menurut Bart Anderson, revolusi Vietnam itu digerakkan oleh Viet Minh dan revolusi Prancis itu digerakkan oleh orang-orang berkepala botak, dan revolusi Indonesia itu digerakkan oleh anak-anak muda Indonesia, salah satunya kita adalah mahasiswa. Nah, kita perlu menyebut esensi dari mahasiswa itu sendiri. Maha dari siswa itu adalah kata-kata yang sakral. Bagaimana kita mengharapkan peran media dalam hal ini adalah independen idealnya. Nah, sekarang tidak ada media yang kita lihat yang ekstrim ke kanan, tetapi kita melihat banyak media sekarang ini yang ekstrim ke kiri. Sebagai negara Indonesia, kita yang mayoritas itu adalah masyarakat Muslim, kita tidak mendapatkan media-media yang terlalu ekstrim ke kanan. Tetapi di barat-barat sana sangat banyak media-media yang ekstrim ke kiri. Sampai-sampai kita lihat, kita saksikan bersama-sama. Misal kita ada keinginan untuk berjihad ke Palestina, kita tidak bisa menemukan kemana arah jalan ke Palestina. Palestina telah dihapus dari Google Map. Nah, itu yang terjadi hari ini. Lalu, apa peran kita sebagai mahasiswa? Kita perlu menyebut esensi dari mahasiswa itu sendiri. Kita kadang-kadang sebagai iron stock, tapi kita tidak bisa menjadi agen Austen. Kita kadang-kadang menjadi iron stock, tapi kita tidak bisa menjadi guardian of Liu. Mau jadi apa negara ini? Katanya kita dihadapi oleh bonus demografi, tetapi ternyata kita adalah beban demokrasi. Mungkin itu pendapat dari saya. Oke, baik. Saya ingin kembali lagi ke Bung Taufan terkait bagaimana tadi Bung Taufan juga menyinggung bagaimana banyak pergerakan-pergerakan di seluruh dunia, mulai London, Indonesia juga, Malaysia, juga di berbagai negara lainnya. Dan salah satunya adalah gerakan di Indonesia yang viral belakangan adalah boykot produk-produk yang pro-Israel. Menurut Anda, apakah ini adalah peranan yang ideal bagi media dalam memposisikan dirinya dalam memandang konflik ini? Silakan, Bu. Oke. Baik. Baik, Usul. Jadi yang menggerakkan dunia ini sebenarnya ekonomi, ya. Perang digerakkan oleh industri senjata, ya. Kepentingan-kepentingan penguasaan neokonservatif, ya, gerak politik neokonservatif Barat menaklukkan, menyebarkan demokrasi ala Barat di Timur Tengah, ya, di negara-negara selain Barat, itu digerakkan oleh kepentingan penguasaan ekonomi politik. Misalnya, mengapa Barat ke Timur Tengah? Karena di sana banyak minyak, ya, di sana banyak duit, banyak cuan, kawan-kawan, ya, bung-bung semuanya. Jadi politik itu digerakkan oleh uang, termasuk isu Palestina Israel, ya, karena digerakkan oleh uang dan kepentingan. Mendominasi itu, mendominasi Timur Tengah, ya, mendominasi dunia Islam, ya, itu hanya cara untuk mengontrol, ya, ekonomi politik sumber daya yang ada di dunia Islam. Nah, dalam gerakan boikot, ya, gerakan boikot teman-teman, tentu saja kita harus tepat dalam memboikot. Misalnya produk Israel, ya, atau produk yang berkontribusi untuk pembelian senjata untuk membunuh anak-anak dan perempuan di Timur Tengah misalnya. Itu sangat berdampak. Ekonomi kalau lumpuh, nggak mungkin ada perang, ya. Kalau nggak ada uang untuk beli senjata, nggak mungkin ada perang. Tapi Israel itu kan lobby-lobbynya lobby Yahudi namanya. Saya punya banyak tulisan tentang lobby-lobby Yahudi, ya. Lobby Yahudi itu adalah satu lobby terkuat di dunia. Di Amerika, kalau mau jadi presiden, mau jadi senator, mesti izin daripada pengusaha-pengusaha Yahudi. Karena Yahudi ini cuma 15 juta di seluruh dunia. Bayangin, 15 juta di seluruh dunia. Paling banyak di Israel, sekitar 8 juta. Ya, sisanya di Amerika dan Eropa. Tapi lobby-lobbynya, kemampuannya mencari uang sangat hebat. Kalau kamu lihat orang Tionghoa hari ini hebat cari uang, ya, masih ada yang lebih hebat dari Tionghoa, Yahudi, ya. Dunia ini dikuasai oleh Yahudi, uangnya, ya, medianya, termasuk PBB, lembaga internasional itu dikuasai oleh Yahudi. Nah, kira-kira gitu, lobby-lobby Yahudi maksudnya. Nah, ya teman-teman, boykot itu penting sebenarnya, tapi harus tepat sasaran. Bahkan ada gerakan boykot, nanti bisa dijelaskan oleh Bung V, gerakan BDS namanya, ya. Ini gerakan yang sudah sistematis
dibangun oleh masyarakat sipil untuk menghantam Zionisme, apartheid, ya. Karena mereka dengan tega menjatuhkan nyawa, ya, menjatuhkan jiwa anak-anak dan perempuan hanya demi kesombongan mereka, ya, nafsu mereka. Mungkin itu, Bung Sul. Oke, baik. Dari kacamata perlawanan ini sangat penting karena akan mampu melumpuhkan ekonomi. Tapi saya ingin beralih ke Bapak Mehrizal. Saya ingin melihat bagaimana kacamata hukum berbicara ini. Apakah hal ini adalah legal untuk dilakukan? Gerakan-gerakan perlawanan semacam boykot ini legal untuk dilakukan? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa sekalian yang berbahagia. Senang bisa hadir di sini walaupun telat barusannya. Saya tadi ada pengangkatan advokat baru di bawah, kemudian tadi konfirmasi ke Bang Topan agak siang datang. Tapi saya melihat gedung ini sampai di sini saya lupa tentang Palestina dan Israel. Ruangannya bagus, kayak mau nonton film kayak kita kayaknya. Bahkan saya yang mau menonton ke sini kayaknya nggak ada lagi kepikir Palestina dan Israel. Seperti itu kayaknya. Atau mahasiswa juga sama pikirannya ketika sampai di dalam ruangan ini dengan saya. Enak, indah, empuk, dan ini bisa melalaikan, bisa menghilangkan unek-unek apa saja di luar sana ketika kita berada di zona yang sangat nyaman. Mungkin kira-kira begitu ya. Nah, tapi masih relevankah kita berbicara tentang Palestina dan Israel hari ini atau di sini di tempat ini? Tidak ada wajah sedih saya lihat di wajah adik mahasiswa tentang Palestina dibicarakan. Ya, bang depannya. Sepertinya, tapi tidak ya, itu asumsi saja. Jadi adik sekalian yang berbahagia, kalau saya melihat di pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas sekali bahwa semua negara siapa saja itu berhak untuk mendapatkan kemerdekaan, bebas dari penjajahan dalam bentuk apapun, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, sekarang Palestina dan Israel itu dibentangkan konflik yang sangat hebat sekali, konflik kemanusiaan, perang dengan segala konsekuensinya. Ada kematian di sana, ada pengrusakan gedung dan lain sebagainya. Nah, tentu kembali ke kita, dimensi kita melihat kondisi itu, bagaimana kita melihat apa yang bisa kita lakukan oleh orang Indonesia, mahasiswa di sini. Kalau kita lihat kacamata agama, jika kita melihat kezaliman itu, maka tiga hal yang harus kita punyai, kita sifati. Yang pertama, cegah dengan tangan kita, kemudian dengan kekuasaan, kemudian selemah-lemahnya iman adalah mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Selemah-lemahnya iman didoakan. Nah, ini pertanyaannya tadi apa, moderator? Ya, tadi kita membahas bagaimana pergerakan boykot di Indonesia. Apakah dalam kacamata hukum ini merupakan hal yang legal untuk dilakukan? Ya, mau diboykot mau tidak itu kan hak kita, hak bangsa kita, hak konsumen untuk melakukannya. Tidak ada persoalan. Karena konsumen lah yang menentukan produk apa yang akan dipakainya, produk apa yang akan digunakannya. Dan ini tidak ada paksaannya. Tapi setidak-tidaknya dari tiga hal yang kita sampaikan tadi, jika kita melihat kezaliman begitu dahsyatnya invasi Israel ke Gaza, rumah sakit dibom, terjadi pembunuhan,
Saya lihat tadi hampir 18.000 orang yang sudah meninggal dunia dan lain sebagainya. Entah apa alasannya mengebom, padahal di sana ada Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis itu ya, kiblat pertama kita sebagai Muslim. Tapi dengan kondisi itu saya ingin mengajak, apa sih yang kita rasakan? Apakah kita masih sibuk dengan handphone di tangan kita, atau sibuk dengan TikTok setiap hari, sibuk dengan status kita? Nah, ini tentu kembali ke diri kita. Produk apa yang ada di diri kita, coba kita lihat dari kaki sampai kepala kita, ada nggak yang kita pakai produk asalnya dari sana? Nah, kalau nggak ada ya artinya kita kan sudah setidak-tidaknya sudah tidak ikut memberikan peluang atau mensupport Israel ini untuk menginvasi atau untuk melakukan tindakan represif kepada Palestina. Nah, ini kalau menurut, tapi secara hukum untuk memboikot itu kembali ke diri kita masing-masing saja. Nah, karena masing-masing negara punya kedaulatan tersendiri, punya hak tersendiri, apakah suatu produk dari negara itu akan kita gunakan atau tidak, apakah bermanfaat atau tidak. Ternyata ekspor kita ke Israel itu juga besar ya, kalau saya lihat. Ada juga kita mengekspor produk ke Israel. Dan sebaliknya mungkin juga ada ya, walaupun tidak diam. Bahkan di gempa 2009, saya pernah mengantarkan obat ya, yang dari Israel itu ke Kota Padang. Tidak ada yang mau menerima. Tapi karena sifatnya obat, dan itu belum perang ya, Pak Fauzi Bahar menerima obatnya ini. Nilainya hampir 3 miliar kalau kita lihat di waktu gempa. Tapi karena darurat, saya pikir waktu itu kami iakan saja, kemudian diberikan obat. Itu di 2010. Tapi sekarang kan lain. Dia membantai saudara kita, dia membunuh anak-anak. Kemudian saya ingin nanti di diskusinya posisi kita di sini itu mengapa, mau apa kita. Tentu kita akan berpikir apakah dengan kondisi itu kita akan diam duduk enak seperti di ruangan ini, atau kita akan melakukan hal-hal yang bisa mendorong percepatan penyelesaian konflik Palestina dan Israel melalui boikot produk, atau melalui media, atau melalui doa dengan selemah-lemahnya iman, atau apa saja. Dan ingin di ruang diskusi ini nanti kita diskusikan dengan beberapa narasumber. Itu dulu pengantarnya, moderator. Baik, terima kasih Bapak. Karena memang kita telah terbatas waktu, sebagai penutup saya ingin ke Mas Bi. Kira-kira sikap semacam apa yang teman-teman hari ini bisa ambil dan lakukan untuk menyikapi konflik Israel dan Palestina hari ini? Pertama yang penting bagi kita semua adalah bangun kesadaran. Apapun kata orang, kata media, kata siapapun, itu semua hanya akan membingungkan kita kalau kita sendiri tidak pernah membangun kesadaran tentang apa yang sesungguhnya terjadi di dunia ini. Itu yang pertama, bahwa sehingga melihat konflik Israel dan Palestina. Jadi kalau kita tidak membangun kesadaran bahwa ada relasi produksi, ada relasi sosial, relasi politik, yang semuanya itu terhubung dengan yang namanya kekuasaan, maka kita akan terjebak pada moralitas-moralitas sempit, moralitas sesaat yang kita pikir itu udah baik dan benar, tapi ternyata nggak fundamental gitu. Makanya cara berpikir yang harus dibangun pertama adalah punya kesadaran kritis. Bukan hanya kritis ya, tetapi juga kita ditantang untuk apakah kita punya kesadaran yang tidak lagi hanya mementingkan kepentingan kita pribadi masing-masing. Itu namanya kesadaran korporatis. Kepentingan yang ketika kita berkumpul, kita bersama-sama, hidup berkolektif atas nama apapun identitas yang mau kita bangun. Satu bangsa, satu negara, satu etnis, satu agama, satu apapun lah. Tetapi kalau ternyata kita masih hidup dengan kesadaran korporatis, maka
pikiran, perilaku, sikap, dan tindakan kita tuh hanya mencerminkan kepentingan kita pribadi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita juga harus punya kesadaran tentang posisi kita dalam struktur sosial dan politik, bukan hanya di tingkat lokal, nasional, bahkan di tingkat global. Makanya kita akan paham bahwa misalnya gini loh, ada nggak teman-teman mahasiswa yang sampai hari ini merasakan kesulitan membayar kuliah? Ada ya. Kalaupun itu mengalami, biasanya diselamatkan, dininabobokan dengan beasiswa kan? Pertanyaannya, kenapa nggak sekalian aja kuliah di negara ini dibikin murah kalau bisa gratis? Apakah nggak bisa? Bisa seharusnya, karena yang nggak bisa dilakukan adalah merampas kekayaan dari para kapitalis yang terus-menerus mengeksploitasi manusia dan juga mengeksploitasi alam. Nah, dan sampai ke situ maka kita dituntut untuk punya kesadaran struktural, kita punya kesadaran kelas, kita punya kesadaran posisi kita tuh di mana. Seharusnya nggak ada satupun anak bangsa di negara ini yang nggak bisa kuliah, nggak bisa makan, bukan hanya di Palestina tapi di Indonesia. Lalu kesadaran berikutnya adalah kesadaran hegemonik. Kesadaran hegemonik itu adalah ketika kita menyadari ternyata posisi kita bukanlah pemilik kapital, kita tidak bisa makan dengan mudah, bayar kuliah dengan mudah, tapi ternyata kita juga nggak bisa bergerak, nggak bisa melakukan perlawanan. Ketika kita protes, kita demo, kita melawan, kita dianggap kriminal. Mungkin teman-teman juga ingat kan, kalau misalnya kuliah di UNAN, apalagi dapat beasiswa, disuruh tanda tangan nggak boleh demo. Itu salah satu bentuk hegemoni, dan itu contoh kecil terjadi di Universitas Andalas. Tapi bayangkan itu terjadi di negara ini. Makanya nggak heran di negara ini yang miskin terus miskin dan terus bertambah miskin, sementara yang kaya semakin kaya, dan akhirnya di seluruh dunia teman-teman mungkin pernah dengar ada kaum 1% dan kaum 99% gitu loh. Nah itu yang penting. Lalu kemudian kalau kita sudah punya kesadaran, lalu kita mau apa? Kita bangun kekuatan bersama. Hidup di dunia ini, paling tidak 3 kekuatan yang harus dibangun itu pasti ekonomi, ideologi, kemudian kultural atau budaya. Nah, media itu hanyalah instrumen di antara pertarungan ekonomi, ideologi, dan budaya itu. Makanya jangan heran ada media-media yang seperti kita gelisahkan selama ini. Termasuk kawan-kawan tadi sadar nggak? Video yang kawan-kawan putar itu video yang dibikin oleh siapa? Kalau saya bilang itu video yang dibikin media yang justru menjadi bagian dari hegemon. Makanya bendera yang berkibar di video tadi bendera Israel kan? Nah, saya nggak tahu apakah kawan-kawan sengaja untuk memprovokasi kita semua, atau kawan-kawan nggak sadar. Bahkan kita memilah mana media yang pro dengan penjajahan dengan media yang pro dengan gerakan perlawanan. Kita jadi lupa, kita nggak hati-hati dengan itu. Karena apa? Karena kita semua terhegemoni. Bahkan termasuk. Jadi kalau kita nggak punya kesadaran itu, maka apa sih yang akan kita lakukan? Gitu loh. Makanya kita hanya akan jadi penerus dari tatanan dunia yang hegemonik. Kita nggak akan kemana-mana, ya hanya akan begini-begini saja kalau nggak pernah melakukan revolusi sosial. Mungkin itu saja, Bang. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk keempat narasumber kita. Sayang sekali kita harus terbatas waktu. Kita akan lanjutkan untuk 3 orang penanya yang akan bertanya kepada narasumber kita hari ini. Silakan teman-teman. Boleh, yang ini abang baju hijau 1, abang baju hitam 1, di belakangnya juga 1, boleh. Silakan. Mic-nya ada di bagian tengah. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Akbar. Saya dari jurusan Sastra Inggris angkatan 2021.
Saya izin bertanya, ada dua pertanyaan yang menurut saya itu sedikit dan saya pertanyakan terhadap diri saya sendiri juga. Yang pertama, seperti yang kita tahu, genosida yang terjadi di Palestina merupakan salah satu peristiwa yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia dan diliput oleh berbagai media lokal hingga internasional. Namun tidak sedikit pihak yang menjadikan peristiwa ini menjadi media propaganda negatif dan memanipulasi opini masyarakat. Menurut Bapak sendiri, bagaimana selaku generasi muda, tentunya saya dan teman-teman menyikapi hal tersebut terhadap situasi yang ada? Terus pertanyaan kedua, apakah ada kemungkinan narasi media dalam lingkup komunikasi dapat digunakan untuk menghambat proses perdamaian antara rakyat Palestina dan juga Israel? Mungkin sekian yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Akbar dari Sastra Inggris. Selanjutnya mungkin kita tampung dulu pertanyaan berikutnya. Cek, oke. Selamat sore, siang semuanya. Saya Rozi Praputra dari jurusan Ilmu Komunikasi. Mungkin saya memiliki dua pertanyaan utama dan mungkin ini bisa juga sekaligus atau intertwine satu sama lain. Pertanyaan pertama yaitu terkait narasi terkait boykot tadi. Saya rasa boykot pada saat sekarang ini tuh merupakan langkah yang gak efektif sama sekali karena ada beberapa aspek. Pertama, Israel itu sendiri mendapatkan military aid dari US, yang dimana US itu membantu perkembangan dana militer dari Israel, dan saya rasa itu merupakan suatu hal yang kurang efektif. Jadi apa sih kira-kira alternatif yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan impact sedikit banyaknya kepada Israel? Dan yang kedua terkait media, sama dengan pembicaraan sebelumnya, saya merasakan bahwa ada algoritma yang diciptakan oleh teknologi atau sosial media tersebut menciptakan konten berdasarkan preference atau hal yang kita sukai. Artinya kemungkinan dari echo chamber itu sangatlah tinggi. Nah, bagaimana sih cara kita buat nge-decrease kemungkinan echo chamber tersebut? Mungkin itu saja, Bung Zul, dikembalikan lagi. Terima kasih Bung Rozi dari Ilmu Komunikasi. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga. Baik, terima kasih. Saya Sana Fitri dari jurusan Sosiologi FISIP. Di sini saya ingin bertanya, kan dengan dilakukannya pemboikotan terhadap produk-produk yang pro akan Israel, tentu akan mempengaruhi para pekerja di perusahaan yang pro terhadap Israel tersebut. Nah, entah itu pemotongan gaji atau bahkan PHK terhadap pekerja. Pertanyaannya, bagaimana pandangan dari para pemateri sekalian? Ya. Baik, terima kasih Adam Fitri dari Sosiologi. 3 penanya telah bertanya, Bapak-bapak. Kurang lebih bertanya terkait keterlibatan media dan aksi-aksi boykot. Mungkin ada yang ingin merespon terlebih dahulu? Pak Topan? Pak Men? Adik sekalian yang berbahagia, beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang perang Israel dan Palestina ini. Yang pertama, ini adalah bentuk kejahatan dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Karena dalam hukum perang yang saya pelajari di Fakultas Hukum, di mana fasilitas sipil tidak boleh dibom, masyarakat sipil juga tidak boleh dibunuh, yang hanya boleh dibunuh itu militer, dan dengan segala bentuk kekuatan militernya. Tapi sekarang hukum perang itu tidak lagi dipatuhi atau ditaati oleh Israel dan sekutunya. Mereka merasa kuat dengan beberapa negara yang berada di baliknya, kemudian dia seenaknya mengabaikan hak-hak sipil, bahkan hak-hak yang non-derogable right sifatnya dalam keadaan perang pun tidak boleh dikurangi. Hak hidup, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak-hak lainnya, baik itu melekat terhadap perempuan dan anak, tapi itu dibiarkan oleh Israel
bahkan provokasi lebih bahwa Palestina itu harus dimusnahkan, harus dibuang atau harus ditiadakan di muka bumi. Nah, dari pelajaran ini apa yang ingin saya tarik ke bangsa kita? Saya ingin negara kita itu harus menjadi lebih kuat. Bagaimana generasi kita ini menjadi lebih kuat? Misalnya kita mahasiswa, tentu fisik kita juga harus kuat. Saya ingin undang-undang tentang wajib militer itu juga didorong, harus segera ya. Kemudian tentara cadangan itu kalau bisa ada di semua itu juga harus jadi tentara cadangan. Ketika saya melihat perang begitu agresifnya, begitu kejamnya Israel mengebom Palestina. Nah, kalau kita lemah seperti ini, baik fisik maupun kekuatan militer, tentu akan mudah diinvasi oleh negara-negara lain. Saya menjadi berpikir seperti itu. Karena saya suatu hari, Pak, ketika saya lihat jenggotnya panjang, besar sekali ceritanya tentang jihad-menjihad ini, Pak. Ketika ada seseorang dicopet di depannya, saya bilang, ayo itu ada copet. Tak berani dia, Pak. Kenapa? Karena dia fisiknya lemah, ototnya tidak kuat. Akhirnya saya yang negur, Pak. Hei, saya panggil dia. Nama kau? Lari dia, Pak. Yang di depan saya ini ternyata dua mahasiswa gayanya keren, kemudian seolah seperti jagoan, tapi ketika ada copet di matanya di depannya, tidak berani dia. Dua orang melawan copet yang badannya kecil. Nah, ini kan bentuk refleksi bagi kita bahwa kekuatan itu harus kita miliki baik secara internal, kemudian baru kita kembangkan. Dan peran mahasiswa tentu harus ada di sini. Bagaimana negara kita ini didorong dari dalam, kemudian melalui perwakilan kita, mungkin melalui Menteri Luar Negeri, melalui kekuasaan yang ada di Republik ini, bagaimana kita melakukan upaya-upaya diplomasi, mendorong itu secara cepat agar konflik di Palestina itu dihentikan, dan mendorong juga media-media yang ada di Republik ini untuk berpihak pemberitaannya kepada Palestina. Nah, ini yang saya katakan bahwa hukum perang itu tidak berlaku di antara Palestina dan Israel. Tak ada dipakainya, saya lihat seenaknya saja. Nah, kalau sudah seperti itu konsep perang, tentu kita harus mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan diri, berapa negara itu kan saya lihat kuat orangnya, karena dia wajib militer. Kita sudah disahkan, saya ragu apa sudah disahkan Pak Dosen undang-undang wajib militernya belum ya. Nah, kalau kita wajib militer semuanya kan kuat nih, pasti disiplin, kuat disiplin. Nah, ketika ada invasi dari negara lain ya kita siap, atau ikut komando cadangan itu ya. Saya lihat di programnya Departemen Pertahanan itu ada komando cadangan ya, TNI Komcat, saya lihat komponen cadangan. Ini jangankan untuk perang, melawan si copet itu saja mahasiswa saya lihat tak sanggup dia, karena lemahnya fisiknya, belum lagi lemahnya pemikirannya. Karena saya disampaikan oleh Pak dosen ini hegemoni, apalagi hegemoni informasi hari ini itu masuk ke dalam diri Gen Z ini, itu menjadikan dia asik dengan mainannya sendiri. Kapan lagi kita akan berkreasi, melahirkan inovasi-inovasi yang lebih membangun, sensitif terhadap isu-isu? Nah, karena kita sibuk dengan mainan. Tapi kita berharap tentu itu tidak terjadi di sini bagi adik-adik mahasiswa FISIP ya, FISIP dan lain sebagainya. Kita refleksikan bahwa perang Israel dan Palestina ini adalah langkah awal bagi kita untuk mempersiapkan kekuatan internal kita dan kekuatan eksternal kita. Nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya kita harus membangun sensitivitas kita bahwa luka Palestina adalah luka kita bersama, duka Palestina adalah duka kita bersama, dan kita harus menggerakkan itu dari dalam diri kita, dari bangsa kita. Kita dorong kekuatan-kekuatan besar yang ada di baik secara internasional maupun secara
ataupun yang ada di sini, jaringan-jaringan yang ada untuk melakukan upaya-upaya perlawanan, baik perlawanan ekonomi dan lain sebagainya. Kalau saya setuju saja di boykot itu produk-produk dari Israel itu. Karena kita memang tidak ada hubungan diplomatik ya dengan Israel. Masih banyak negara lain atau negara-negara yang tidak melakukan kejahatan kemanusiaan, membunuh orang secara massal. Kenapa kita harus bekerja sama atau ekspor lagi ke Israel ini, atau kita memakai produk-produk Israel? Itu pandangan saya, demikian. Baik, berbicara kita tentang peran media, sebenarnya peran media di situasi society 5.0 sekarang ini, peran media sangat sentral, karena aksi-aksi, gerakan-gerakan apa saja bisa kita lakukan melalui media. Kita bisa melakukan open donasi, kita bisa melakukan perubahan, kita bisa melakukan aksi solidaritas melalui media. Nah, bagaimana kita sebagai Gen Z katanya yang menguasai media tersebut bisa membuat aksi nyata kepada saudara kita yang ada di Palestina, bisa berimpact kepada saudara kita Palestina. Tetapi yang terjadi hari ini, kita disibukkan dengan hegemoni yang tidak jelas, euforia tidak jelas. Nah, itu tantangan kita hari ini sebagai kita mahasiswa. Kita harus bisa menjaga value, nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita harus bisa menjaga semangat nasionalis kita. Kita harus menjaga semangat persatuan kita. Bagaimana caranya? Tiangnya adalah kawan-kawan harus bisa membaca, kawan-kawan harus bisa berdiskusi, kawan-kawan harus bisa berkarya. Mungkin itu dari saya. Baik, langsung aja ya, dan sudah. Kawan-kawan semuanya, banyak yang telah disampaikan oleh Bung Rizal maupun Bung Elvin ya. Misalnya apa yang terjadi di Israel Palestina hari ini, di Palestina adalah kejahatan terhadap kemanusiaan ya. Kita nggak perlu mengutip hadis-hadis ya, ayat-ayat suci dalam kitab-kitab semua agama untuk mengatakan bahwa ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kezaliman yang nyata ya. Bahkan saya detik ini bisa berdebat dengan semua ustaz ya, kiai, pendeta, rabi, rebai ya, dan bahkan profesor. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini bukan kejahatan kemanusiaan, bukan kezaliman, ya saya berani mendebat dia ya, 7 hari 7 malam. Jadi kejahatan kemanusiaan itu adalah nyata. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Israel adalah perampasan tanah ya, pengambil alihan tanah yang dimiliki oleh bangsa Palestina yang pada tahun 48 ya, sebelum tahun 48 itu sudah dihuni oleh bangsa Palestina. Silakan baca Edward Withaid ya, dan banyak pemikir-pemikir posionis lainnya seperti Ilan Pape dan Romuald Pinkenstein. Nah, mengenai peran media, ingat ya, tentara julid Indonesia ya, tentara netizen Indonesia adalah tentara yang paling ditakuti dunia ya. Jadi tidak ada yang mengalahkan tentara julid Indonesia dalam melawan IDF ya. Anda bisa lihat Israel Divers Force Indonesia ya. Israel Divers Force ya. Jadi tentara Divers Israel. Nah, itu kreasi dari julid ya, tentara netizen Indonesia. Jadi kabarnya IDF hari ini udah kalah di dunia maya ya. Dikalahkan oleh tentara netizen Indonesia. Nah, tentu saja itu adalah peran di dunia maya, tetapi yang paling penting dan mendasar adalah kita perlu membangun kesadaran untuk menyuarakan kebenaran, kawan-kawan semuanya. Kalau kita mengacu kepada kajian eskatologi ya, kajian agama-agama langit, sebenarnya cerita dunia ini udah jelas ya.
Udah jelas di dalam dunia ini bagaimana bagaimana panggung sejarah, ya, narasi sejarah yang akan terjadi di hari kiamat. Udah jelas ceritanya, ya. Tetapi kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Kita tidak boleh menutup mata jika ada anak-anak yang dibunuh, perempuan-perempuan yang dibunuh, masyarakat sipil yang dibunuh. Bahkan kalau mendukung perang, kata Bung Miftah sebagai pengacara, merusak properti sipil pun itu melanggar hukum perang, ya. Karena itu cuma ada satu cara dan jalan, seret Benjamin Netanyahu ke ICC, International Criminal Court. Dia adalah penjahat perang sejati, ya, yang ada hari ini. Dengan alasan apapun, dia adalah penjahat perang. Jadi media tentu saja perlu untuk membangun kesadaran bersama. Kita harus menjaga peradaban ini, bumi ini, dan yang bisa melakukan itu adalah anak-anak muda. Harus menggunakan media, makin digital, makin terkoneksi hari ini. Ada namanya online activism, ya, gerakan hashtag, ya. Gerakan-gerakan di media sosial itu sekarang sangat luar biasa, ya. Itu berdampak dalam menyuarakan isu, memframing isu, termasuk dalam menyebarkan boykot. Nah, kita kembali ke hal yang kedua, boykot. Boykot sekali lagi memang naif, ya, karena saya juga bingung gimana caranya memboykot, ya. Nah, lebih saya nih kabarnya ada hubungannya sama Israel sama Amerika, ya. Kemudian saya kayak makan di KFC itu ada hubungannya sama Amerika katanya, ya, sama Israel. Makan minum di Pepsi, minum rokok misalnya ada hubungannya. Jadi mungkin kita perlu semampunya aja, ya, semampunya untuk memboikot apa yang memang sangat berkaitan dengan produk-produk yang berkontribusi pada pembelian alat senjata, ya. Walaupun tadi dikatakan oleh Rosi bahwa Biden misalnya itu waktu terjadi perang tahun 2020 dan juga sekarang itu selalu menginjeksi senjata alat berat, ya, senjata terbagus tercanggih ke Israel. Bukan cuma Amerika, Prancis, Inggris, ya, itu semua menginjeksi, memberikan senjata-senjata yang paling canggih, ya, untuk membunuh, ya, rakyat Palestina. Nah, itu adalah berkaitan dengan ekonomi politik. Ada senjata, ada industri senjata di balik ini, dan ada lobby-lobby Yahudi di Amerika, ya, yang selalu memastikan ada budget, ya, bantuan luar negeri untuk Israel, terutama bantuan alat-alat perang yang paling canggih dari Amerika ke Inggris. Digunakan untuk apa? Asumsinya adalah untuk membela diri. Nah, itu asumsi yang naik. Nah, jadi mengenai gerakan boykot, kalau misalnya ada yang di PHK, misalnya kemarin di Indonesia gerakan boykot kabarnya langsung berdampak pada UKM-UKM, pada perusahaan-perusahaan gede, ya, yang mana pekerjaannya adalah orang Indonesia misalnya, CEO-nya orang Indonesia. Nah,